Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran kecernaan di ternak ruminansia. Kita ingat sama-sama ya, jadi kalau di ruminan itu memiliki 4 kompartemen lambung, mulai dari retikulum, rumen, omasum, dan apomasum. Nah, lambung yang sebenarnya adalah di apomasum. Nah, ini kuis sebagai nanti yang komen. Yang pertama akan dapat poin tambahan nilai ya. Apa itu yang ABC itu perut apa saja? Berikut tentang pengertian dari kecernaan. Kecernaan itu adalah selisih antara zat makanan yang dikonsumsi dengan zat yang diekskresikan dalam feses. Nah, berarti yang dicerna itu adalah selisih antara yang dikonsumsi dengan yang dikeluarkan melalui feses. Nilai kecernaan atau daya cerna ini menunjukkan tingkat penggunaan nutrien pada pakan ternak. Makin tinggi kecernaan, berarti makin bagus dari pakan yang digunakan. Kemudian, jumlah nutrien pakan yang tidak terserap dikeluarkan dalam feses. Nah, yang tidak dikeluarkan melalui feses berarti yang diasumsikan kandungan nutrien yang tercerna. Nah, ini ada yang dikonsumsi, kemudian ada feses, berarti yang tidak dikeluarkan di feses ini akan dicerna di dalam tubuh. Nah, dicerna ini nanti akan diserap, ada proses metabolisme sampai dihasilkan, misalnya kalau dari sapi perah akan menghasilkan susu. Nah, misalnya ini kita ingin mengukur kecernaan di ternak ruminansia. Nah, ada dua pakan ya, ada dua gambar pakan sapi yang makan. Ini yang pertama yang dimakan adalah jerami, yang kedua adalah rumput gajah. Nah, kira-kira mana yang lebih tinggi kecernaannya, pakan jerami atau rumput gajah? Nah, ini Ibu kuis juga. Siapa yang menjawab, Ibu akan tambah poin nilai juga. Tapi disebutkan kenapa misalnya jerami lebih tinggi kecernaannya. Kenapanya dijelaskan di dalam komen. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana melihat antara yang tadi Ibu jelaskan antara jerami dan rumput gajah misalnya. Yang tinggi kecernaannya berapa sih kalau kita ngasih makan jerami? Jerami yang tertinggal di dalam tubuh, yang diserap dalam tubuh itu berapa persen? Nah, bagaimana melihat kecernaan kalau kita kasih misalnya sorghum atau legum gamal? Nah, berapa kecernaannya? Berapa yang dikonsumsi, berapa yang dikeluarkan? Nah, yang tersisa, yang tidak dikeluarkan itu kan yang dicerna. Nah, ini metodenya untuk mengukur kecernaan, itu ada 3. Ada in vivo, in vitro, dan in situ. Nah, in vivo ini kita melakukan pengukuran secara langsung menggunakan ternak. Dan yang kedua, in vitro ini secara laboratorium ya, menggunakan lab. Tapi lab ini dikondisikan seperti kondisi perutnya ternak sapi atau ternak ruminansia. Jadi misalnya harus ada seperti rumen, harus ada seperti apomasum. Nah, ini penggunaan lab tapi mengikuti kondisi tubuh ternak. Nah, kenapa menggunakan in vitro? Karena kan ya kalau penelitian menggunakan ternak sapi mahal. Jadi ada pendekatan yang lebih mudah, yang lebih murah karena hanya menggunakan zat-zat tertentu tapi tetap tidak jauh dari kondisi real di dalam ternak. Dan yang ketiga ada insako. Insako ini gabungan, ada ternak dan ada di lab. Menggunakan ternak, kemudian karena nanti akan dimasukkan. Kita akan dalami untuk di slide selanjutnya. Kita bahas
in vivo dulu. In vivo ini metode pengukuran kecernaan dengan menggunakan ternak secara langsung. Jadi ini ada ternak masing-masing sesuai dengan perlakuan ya. Misalnya ingin memberikan pakan apa, ingin mengetahui kecernaan bahan pakan apa misalnya. Di sini dikasih pakan, pakannya diukur, konsumsinya berapa dalam sehari. Kemudian feses yang dikeluarkan berapa kilo misalnya. Jadi dari sisa pakan, kemudian dari feses yang dikeluarkan nanti bisa dihitung, ada perhitungannya. Nah, nih ternak ya, per ekor biasanya kalau pengukuran in vivo ini menggunakan kandang individu, karena kalau pakai kandang koloni tidak bisa diukur satu-satu. Nah, masing-masing ternak kan memiliki perbedaan mungkin konsumsinya. Nah, oleh sebab itu nanti kalau penelitian nanti akan menggunakan rancangan penelitian gitu. Jadi secara mudah in vivo itu pengukuran kecernaan, pengukuran bahan pakan yang dikonsumsi oleh ternak dengan menggunakan ternak secara langsung. Kemudian ini yang in vitro tadi secara laboratorium ya. Ini menggambarkan model biologis yang menirukan proses pencernaan in vivo. Jadi menirukan proses pencernaan di dalam tubuh ternak yang ternak beneran ya, dengan tingkat kompleksitas yang berbeda ya, masing-masing kondisi fisiologis ternak yang berbeda. Kemudian metode in vitro dikembangkan untuk memperkirakan kecernaan dan tingkat degradasi dalam rumen terhadap pakan. Jadi in vitro ini bisa mengetahui kecernaan, kemudian bahan pakan itu degradasi berapa persen di dalam rumen. Kan kalau degradasi kan hanya di dalam rumen, tapi untuk kecernaan bisa sampai di dalam feses. Dalam mempelajari berbagai respon yang ada di dalam kondisi rumen. Nah, ini yang sering digunakan dalam penelitian sebagai rujukan dalam metode in vitro. Jadi yang memperkenalkan pertama ini adalah Tille Enteri tahun 1963 dengan two stage. Tadi kalau in vitro ada dua, ada sebelumnya ya, slide ini ada yang dua kan di dalam rumen, kemudian ada di dalam abu masum. Nah, itu dua stage. Ada yang satu stage gabungan. Nah, itu di slide sebelumnya jelaskan itu ada Rusitek. Ada both culture sama yang satu culture. Nah, istilahnya dengan Rusitek. Nah, di in vitro yang dikenalkan oleh Tille Enteri 1963 ini ada dua tahapan. Yang pertama adalah inkubasi di dalam buffer cairan rumen. Berarti ini menirukan kondisi di dalam rumen ternak ruminasia selama 48 jam. Jadi pakan ditaruh di dalam cairan yang seperti rumen dalam waktu 2 hari 48 jam dalam kondisi anaerob. Nah, ini meniru kondisi di dalam rumen. Yang tahap kedua yaitu pemberian pepsin dan inkubasi selama 48 jam. Ini menirukan kondisi yang ada di dalam abu masum. Jadi di dalam rumen karena memang kecernaan yang paling banyak, ada degradasi pakan yang paling banyak ada di dalam rumen. Dan yang kedua, bagaimana degradasi pakan, kecernaan pakan yang ada di dalam abu masum. Nah, ini jurnalnya Tille Enteri tahun 1963. Jadi di sini yang saya kasih kuning ini adalah regresi equation 0,99x. Ini maknanya pendekatan dengan menggunakan laboratorium atau in vitro ini ternyata hampir sama 99% kedekatannya terhadap in vivo. Ini menurut Tille Enteri tahun 1963. Banyak peneliti yang masih menggunakan metode ini dalam melakukan proses in vitro. Kemudian, nah pada prinsipnya perlu dipelajari ya. Jadi kita menggunakan lab, tapi prinsipnya sama dengan kondisi ternak realnya seperti apa. Yang pertama,
Proses fermentasinya berlangsung dalam suatu tabung fermentor. Ya. Tabung fermentor ini dikondisikan seperti rumen ya, dan dilakukan peniruan terhadap kondisi rumen. Nah, ini rumennya itu adalah tabung fermentor. Wadahnya namanya tabung fermentor. Suhunya 39 derajat Celcius dengan pH netral 6,9 sampai 7, sama dengan kondisi di dalam rumen. Nah, rumen ini memiliki suhu 39 derajat Celcius dengan pH netral. Kemudian protein dalam apomasum, ini yang sudah menggunakan pepsin ya. Protein yang tahap 2, yang tahap 1 kan tadi di dalam rumen, yang tahap 2 ada di dalam apomasum. Protein dalam apomasum dan usus halus dicerna secara hidrolisis menggunakan enzim proteolitik dan HCl pepsin. Nah, ini metode yang kedua ya. Ini prinsipnya ya. Suhunya 39, pH-nya netral, menggunakan tabung fermentor. Kemudian di apomasum protein ini dicerna dan diserap dicerna dengan menggunakan HCl pepsin. Nah, untuk bagaimana sih tahapan kalau kita menggunakan in vitro ini? Kalau in vivo kan jelas ya, pakan diberikan ke ternak, diukur misalnya yang dikonsumsi berapa, yang sisa berapa, kemudian fesesnya dihitung berapa sisanya gitu. Nah, nanti tinggal ada rumusnya, dikalkulasi berapa yang dicerna. Nah, bagaimana kalau in vitro? Yang pertama adalah persiapan sampel. Ini menurut Tila Enteri 1963. Jadi sampel pakannya isinya 500 mg. Nah, ini tabung fermentor. Tabung fermentor tadi rumen ya. Jadi ini ada pakan, misalnya ada konsentrat, ada hijauan. Nah, ini yang namanya tabung fermentor. Seperti tabung reaksi biasa tapi ukurannya 50 ml. Kalau tabung reaksi kan yang kecil-kecil ya, misalnya 10 mili atau 20 mili. Nah, ini untuk tabung fermentor ini untuk in vitro 50 mili. Kemudian kan di dalam rumen ada saliva buatan. Nah, saliva buatan ini kita menyebutnya dikenal dengan larutan McDougall. Larutan McDougall ini fungsinya sebagai saliva buatan, sebagai buffer di dalam rumen. Jadi saliva di dalam rumen itu digunakan sebagai buffer. Nah, ini saliva buatan ini menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, ini formulanya dalam 6 liter formulasinya seperti ini. Ada air, destilasi, kemudian NaHCO3, ada gramnya sudah ada, Na2HPO4, KCl, NaCl, Mg, SO4, CaCl2. Nah, ini tahapannya semua dimasukkan ya, kecuali pertama air seperti ini, dilarutkan dengan menggunakan stirrer, dan terakhir ketika sudah tercampur semua, terlarut semua, ini ditambahkan CaCl2, ini yang paling akhir. Selanjutnya setelah saliva buatan, nah ini kan kalau udah pakan masuk di dalam rumen difermentasi ya, karena kondisi anaerob. Nah, pakan sudah masuk di tabung fermentor, kemudian ada saliva buatan. Nah, ini kita ngambil rumen, cairan rumen tetap harus ada, karena ini rumennya ya, rumennya tetap kita ngambil di sapi. Nah, sapi ini bisa kita ngambil dari sapi fistula yang perutnya dilubangi. Nah, ini ini sudah sesuai dengan kode etik hewan ya. Diperbolehkan dalam kegiatan penelitian kita menggunakan sapi fistula, sapi yang perutnya dilubangi. Ini juga ada tata caranya, ada etikanya, sesuai dengan animal welfare untuk melakukan pembuatan fistula di dalam tubuh sapi. Kita ngambil cairan rumen. Nah, di sini kan ini tadi ada pakan sudah dimasukkan. Ini ada saliva buatan. Kemudian ini kita ngambil cairan rumen ya. Cairan rumen kita masukkan di dalam termos. Nah, ini untuk menampung. Termos ini dikondisikan, harapannya kita masukkan air dulu, air panas untuk sesuai tetap menghangatkan 39 derajat Celcius. Nah, ini prosesnya nanti kita campurkan saliva buatan,
40 mili, kemudian cairan rumen 10 mili. Jadi bandingannya 1:4 kan isinya tadi 50 mili ya. 50 mili, kemudian dialiri CO2 untuk kondisi anaerob. Nah, habis itu kita di shaker water bed nih, dimasukkan di agar suhunya 39 derajat Celcius. Ini namanya shaker water bed, isinya air hangat ya. Air dimasukkan di dalam air hangat, suhunya 39. Nah, ini shaker. Nah, ini dikocok. Jadi di dalam rumen kan goyang ya. Nah, ini kondisinya hampir mirip di dalam rumen. Jadi shakernya gerak, kondisi suhunya di sini 39. Ada rumennya, ada cairan rumennya, kemudian ada saliva buatannya, ada pakannya. Jadi seperti ini. Tahap 1 di dalam rumen, kemudian yang tahap 2 kan di dalam abomasum. Nah, di dalam abomasum ini adalah proses kecernaan dari protein, makanya dia menggunakan tadi ya, ada menggunakan HCl dan pepsin. Ini membuat larutan pepsin. Nah, membuat larutan pepsin nih. Yang dimasukkan adalah pepsin. Nah, ada bahan mineral pepsin namanya, dilarutkan dalam 850 ml air destilasi, kemudian ditambahkan HCl. Nah, kondisinya sudah mirip di dalam kondisi lambung ya, banyak HCl sama pepsinnya. Kemudian sesuai dengan formulasi kita masukkan di dalam, kan tadi yang tahap 1 ditunggu 48 jam, kemudian selanjutnya disaring. Kita kan cairan rumen yang sudah difermentasi, cairannya dikeluarkan, kemudian ini sisa dari pakan yang tertinggal di dalam tabung fermentor. Nah, ini ditambahkan pepsin. Jadi yang sisa ini nanti yang tidak tercerna. Nah, yang tercerna ini yang larut sebelumnya. Nah, ini yang terakhir adalah INSACO. INSACO ini estimasi degradabilitas pakan. Jadi pakan ini didegradasi oleh mikroba sampai berapa persen. Degradabilitas, kemudian kecernaannya seperti apa, serat kasar ya, dan bahan kering. Nah, ini kalau yang in vitro tadi dengan persamaan dengan metode Thiele Enteri 1963. Nah, kalau INSACO ini terkenal dengan persamaan dengan Orskov. Kalau udah persamaan Orskov, ingat INSACO. Modelnya seperti ini. Ini ada ternak berfistula, kita masukkan pakan ya, pakan di dalam kantong nilon seperti ini, terus kita masukkan di dalam fistula ini. Kita tunggu berapa jam, misalnya 4 jam atau 48 jam, kita ambil. Nanti yang tersisa ini kan sedikit, berarti sisanya ini yang enggak tercerna. Pakan yang tercerna ini hilang di dalam rumen, seperti itu. Nah, ini prinsipnya. Nah, modelnya seperti ini ya. Ini ini pakan, masukkan ke kantong nilon, ditutup, kemudian pakan ini kita masukkan di dalam rumen melalui ternak sapi fistula. Nah, pakan dalam kantong nilon dimasukkan dalam rumen fistula, ditunggu waktu tertentu untuk proses inkubasi dan fermentasi. Ditunggu ya 4 jam atau 8 jam, tergantung sesuai dengan keinginan kita melihat. Ketika 1 jam sudah berapa yang didegradasi. Ketika 2 jam misalnya sudah berapa yang didegradasi. Residu atau sisa pakan yang tidak tercerna berarti pakan yang tidak tercerna. Nah, yang tercerna berarti yang larut. Yang larut sehingga dapat mengestimasi laju degradasi pakan. Jadi misalnya antara pakan jerami sama pakan misalnya rumput gajah, yang mana laju degradasinya lebih cepat mana gitu. Kemudian kita bisa tahu fraksi yang larut, fraksi yang tidak larut, dan yang berpotensi larut. Ini persamaan Orskov tadi. Ada rumusnya. In vitro juga ada rumusnya. Nah, Orskov 1982. Nah, ini kantong pembungkusnya. Kantong pembungkusnya ini ya tidak boleh tercerna di dalam rumen, ini syaratnya. Ini biasanya menggunakan dragon bag, nylon bag, sama rumen bag. Ukuran pori-pori dari kantong pembungkus ini 20-30 mikron, panjang lebar 11,6,
dengan rasio 1:1 atau 1:1,25. Ini menurut penelitian OGC dan kawan-kawan, OGC et al. 1993. Nah, ukuran sampelnya kita harus beratnya 3-5 gram. Kalau yang in vitro tadi kan 500 mg. Kalau yang di Insaco 3-5 gram dengan ukuran segini, 2,3 sampai 3 mm. Nah, kalau yang belum seperti ini ya harus kita kecilkan. Nah, lama inkubasi dari hasil penelitian ternyata konsentrat ini sekitar 12-36 jam. Nah, hijauan yang kualitas bagus ini habis sampai 60 jam. 60 jam itu berarti berapa hari ya? sekitar 2,5 harian. Nah, yang seratnya tinggi bisa sampai 72 jam. Ini berdasarkan riset dari Orstkop 1982. Oke, untuk pertanyaan yang mungkin masih bingung, ada yang perlu ditanyakan bisa ditulis di dalam kolom komen. Nah, ini silahkan di-download, silahkan dilihat bagaimana proses in vitro, proses Insaco ini. Jadi akan ketika melihat YouTube ini sepertinya akan lebih tergambar bagaimana proses dari in vitro atau proses dari Insaco terutama. In English, tapi tidak apa-apa, belajar pelan-pelan, dipahami. Jadi ini bisa menambah pemahaman teman-teman semuanya. Nah, ini yang terakhir ya. NTD kan belum ada tugas selain resu kemarin, resu materi kedua. Di materi keempat Ibu kasih tugas juga. Ini cari jurnal terkait dengan in vivo, in vitro atau Insaco. Pilih salah satu saja pada ternak ruminansia. Satu jurnal, pokoknya ada yang tulisan Insaco gitu, misalnya in vitro gitu, atau in vivo gitu. Nanti di-download, di-resume. Nah, format resumenya apa saja? Nah, ini pakan apa yang diukur? Terus alasannya kenapa pakan ini yang diukur? Misalnya dia mengukur tingkat degradabilitas jerami. Kenapa dia kok menggunakan jerami? Misalnya jerami ini memiliki serat kasar yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pengukuran. Nah, dibaca di jurnal, di resume ya. Kemudian parameter apa saja yang diukur? Nah, misalnya di in vitro apa saja yang diukur? Misalnya kecernaan bahan kering. Kemudian mau lihat VFA totalnya. Nah, itu bisa dibaca, diresum dari jurnal yang didapatkan, dan metode pengukurannya. Misalnya ingin melihat kecernaan bahan kering dan bahan organik. Nah, bagaimana metodenya? Bagaimana mengukurnya? Biasa ya, ditulis di Word, TNR 12, spasi 1,5. Dikumpulkan sesuai format, ada nama, underscore, npm, dalam bentuk PDF, di bawahnya dilampirkan jurnalnya.